وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits samin. Jadi hadis yang ke-8 diberi judul kullu syai'in muqaddarun wa maktubun. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kita, ya, apapun hidup dan mati kita, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diberikan takarannya, dan sudah dicatat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Darda radhiyallahu taala an, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala an, semoga Allah meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla." Ya. Sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala faraga ila kulli abdin min khalqihi min khamsin. Allah telah usaikan ya penciptaan kita ini dengan 5 hal, yaitu adalah min ajalihi. Satu adalah ajalnya, wa amalihi, tentang amalnya, wa madja'ihi, ya nanti tempat berbaringnya di kuburan, wa asarihi, ya, jejak kehidupannya di muka bumi, wa rizkihi, dan juga mengenai rizkinya, Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, ya, hadis ini, ya, sebentar saya dicek kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan dinyatakan Al-Imam Al-Albani juga ini sebagai hadis yang sahih, ya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Selain Ibnu Hibban, hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnad beliau, termasuk juga Al-Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, al-qada wal qadar min usulil iman allati yajibu 'alal muslim an yu'mina biha wa yusallim laha. Kita berbicara tentang persoalan takdir. Dan ini bagian dari pokok-pokok keimanan kita. Harus kita sadari jemaah sekalian yang saya muliakan, konsep daripada al-qada dan qadar itu sesungguhnya adalah sesuatu ajaran di dalam agama kita agar manusia menemukan titik keseimbangan di dalam hidupnya. Ini hidup kita ini ibarat timbangan, saya kira, ya. Kita ini harus seimbang, berjalan secara proporsional. Jangan sampai kemudian berat sebelah. Samalah ketika Allah misalnya menyatakan di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ya, tidak ada sesuatu musibah ya yang menimpa di bumi ini dan tidak juga menimpa pada diri kalian kecuali di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya, sebelum kami menciptakannya itu, dan ini sangat mudah bagi Allah. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ya, yang sedemikian itu kata Allah agar kalian tidak perlu berputus asa terhadap apa-apa yang luput dari kalian, ya, hidup kalian, dan juga tidak perlu
euforia ya, gembira berlebihan terhadap apa yang kita raih. Ya, jadi capaian-capaian, prestasi, karir, ya, kekayaan, jabatan dan lain-lain tidak perlu bergembira berlebihan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang sombong. Tapi sombong di dalam ayat ini ada dua, mukhtal dan fakhur. Mukhtal itu adalah kesombongan yang terekspresikan di dalam diri kita. Cara berjalan, cara berbicara gitu Pak Medi, cara berpakaian, cara bersikap itu adalah kesombongan pada ekspresi diri. Tapi kalau fakhur itu kesombongan sudah diwujudkan dalam bentuk merendahkan orang lain. Intrapersonal itu disebut mukhtal, kesombongan dalam konteks interpersonal itu disebut fakhur. Dan Allah tidak suka kedua sifat ini. Kadang kita tidak sombong secara eksplisit kepada orang lain, tetapi diam-diam pada diri kita ada GR. Nah, itu juga bagian daripada mukhtal. Ya, itu ada di dalam Al-Hadid ayat 22, ayat 23. Kemudian juga Allah menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami, kata Allah, segala sesuatu yang telah kami ciptakan itu sesuai dengan kadar, ya, sesuai dengan porsinya yang sedemikian rigid, ya, sedemikian detail. Tidak mungkin terjadi sesuatu ketimpangan di situ. Nah, di dalam hadis ini, jamaah sekalian yang saya muliakan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika usai menciptakan kita ini, sudah sempurna semua penciptaan kita ini. Dan ingat dulu kita sebelum ada di alam materi seperti sekarang, kita dulu sudah ada di alam ruhani, itu yang disebut dengan alam arwah, alam zuriyah, inti daripada diri kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah peristiwanya terjadi pada masa yang tidak mungkin dijangkau oleh akal kita. Hanya diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu disebut sebagai azali, sesuatu yang bersifat azali itu yang tidak mungkin dijangkau dan dihitung dengan akal manusia. Nah, jadi apa maknanya innallaha azza wa jalla faragha ila kulli 'abdin min khalqihi. Ya, makna al-faragh min dzalika annahu subhanahu wa ta'ala lamma qassama al-'ibad qismain wa qaddara li kulli qismin ma zakar wa qad rahun 'ala al-yaqin an yakuna min ahli al-jannah wa al-akhar min ahli an-nar wa ayyanahum ta'yinan la yaqbalu taghyir wa tabdil faqad faragha min amrihim. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, lalu udah usai dari penciptaan ini, dan Allah kemudian kelompokkan hamba-hambanya itu, sebagian masuk sebagai ahli surga dan sebagian lagi masuk sebagai ahli neraka. Itu Allah sudah rampungkan. Lalu kemudian Allah sampaikan kepada kita, ya, ada 5 persoalan, ya, yang juga telah diputuskan oleh Allah sedemikian rupa. Dan tidak mungkin siapapun melakukan intervensi di situ. Ya, tidak mungkin siapapun di antara kita melakukan intervensi. Itu sudah selesai persoalan itu, bagian daripada hak prerogatif mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 5 ini apa yang dimaksudkan? Pertama adalah ajal. Ya, ajal ini adalah masa umur kita. Jadi umur kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tahun 1 sampai dari tahun X ke tahun X misalnya.
usia kita itu adalah yang kita capai secara kuantitatif. Misalnya saya sekarang usianya 47. Pak Medi usianya berapa sekarang? Itu adalah pencapaian. Nah, interval yang harus kita jalani gitu ya. Ini namanya umur. Dan batas akhir, endingnya itulah yang disebut dengan ajal. Jadi dari X ke X itu umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Akhirnya ajalnya pun juga ditentukan. Inilah dikatakan faida ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi jika ajal mereka itu telah tiba, maka tidak akan dimundurkan sesaat pun dan tidak juga dimajukan. Fal umur muqaddarun maktubun la yuzadu fihi wa la yunqas. Ya. Umur itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah tercatat, dia tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Dia tidak akan bertambah dengan doa, dan dia tidak akan bertambah dengan amalan. Jadi, dan ini tidak ada pertentangannya sebetulnya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang senang, gembira jika Allah melapangkan rizkinya dan memanjangkan jejak kehidupannya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Nah, jadi ini tidak bertentangan. Karena yang dimaksudkan oleh Rasulullah pada hadis yang saya bacakan kedua, diriwayatkan Imam Bukhari, ini menyangkut keberkahan. Jadi tentu logik sekali dan masuk akal ketika orang itu banyak melakukan silaturahim, membangun relasi-relasi jaringan, apapun itu, apakah relasi politik, sosial, relasi keagamaan, dakwah, ekonomi, dan seterusnya itu sangat logis. Ketika Rasulullah menyatakan jika seseorang ingin rizkinya dilapangkan, kemudian jejak kehidupannya ini memanjang di bumi ini, maka adalah dia bersilaturahim. Maknanya adalah ketika orang itu bisa saja kemudian umur biologisnya itu sangat pendek. Kiai Dahlan itu usia biologisnya hanya 52 tahun. Tapi siapa yang tidak mengenal beliau sekarang? Itu dengan jejak peninggalannya di Muhammadiyah luar biasa. Usia biologis beliau usia yang sangat muda sesungguhnya. 52 tahun wafat. Tapi hari ini sudah 180 tahun jejak peninggalan beliau tidak bisa dilupakan di dalam sejarah, gitu ya. Demikian juga para tokoh-tokoh yang lain, Ini memberikan makna kepada kita, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainlah para ulama, Itu saya kira memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa yang dimaksud dari Rasulullah SAW ini tambahan yang dimaksudkan di sini adalah tentang keberkahan. Mengapa? Keberkahan ini berkaitan dengan orang bagaimana secara produktif memanfaatkan umurnya dengan melakukan ketaatan, dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat baik bagi dirinya atau juga bagi orang lain. Saya kira disinilah dibutuhkan amal soleh kita. Bukan semata amal soleh yang berimpact pada diri kita pribadi, tetapi juga yang dirasakan oleh orang lain. Di sini juga berlaku apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya dirasakan oleh manusia yang lain. Nah, poin yang kedua itu adalah tentang al-amal. Al-amal khairuhu aw syarruhu aw salihu wa fasiduhu. Jadi bagaimana amal seseorang itu, apakah itu baik buruk, memang semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat secara azali. Demikian rupa sehingga nanti inilah menunjukkan apakah ini orang ini ahlul jannah atau ini ahlun nar. Nah, tapi jamaah sekalian yang saya muliakan, persoalan ini itu dirahasiakan oleh Allah. Allah tidak pernah membuka apakah kemudian nama kita ini ada di ahlul jannah, apakah nama kita na'udzubillah ada di ahlun nar.
Yang ada adalah Allah kemudian memberikan berbagai macam perangkat ya kepada kita, infrastruktur bagi kita semuanya untuk bisa memilih mana yang terbaik. Maka disebutlah dalam akidah kita, manusia itu adalah makhluk mukhayyar, makhluk yang diberikan hak untuk mengambil opsi yang terbaik bagi dirinya. Sehingga dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah sesuai apa yang menjadi opsi dirinya itu. Maka jemaah sekalian, Allah tidak akan bertanya kepada kita ya pada sesuatu yang tidak mungkin kita lari daripadanya. Maka ada konsep emergensi, darurat dalam agama. Misal, kita diharamkan makan babi, tapi ada suasana tertentu yang kalau kita tidak makan ini ya sepotong daging karena hanya ada itu, misalnya kita sedang pergi di suatu tempat ya, dan keadaannya tidak memungkinkan kita makan hal-hal yang biasanya kita konsumsi yang halal gitu, maka pada saat itu ya dibolehkan oleh Allah kita keluar daripada garis yang sudah dibuatnya sendiri ya. Famaniturra ghairu baghin wala 'aidin fala isma alaih. Jadi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa dan tanpa bermaksud berlebih-lebihan dan tidak pula bermaksud kembali lagi menikmati daging seperti itu tidak berdosa kata Allah. Ada batas di mana Allah kemudian memberikan permakluman kepada kita. Allah juga tidak akan bertanya kepada kita, kenapa kamu mati sekarang? Kenapa kamu mati kebakaran? Dan seterusnya, tidak bisa. Kalau semua ikhtiar kita itu sudah dilakukan. Ya, tetapi kalau misalnya, nanti kita temukan hadis, bagi orang yang bunuh diri misalnya, orang bunuh diri dengan senjata, maka Allah nanti di hari akhirat akan berikan dia senjata yang lebih dahsyat. Lalu disuruh Allah dia membunuh dirinya sendiri. Jika dia terjun dari jurang, Allah akan ciptakan jurang yang dahsyat. Nanti dia akan terjun dari jurang tersebut. Ini memberikan makna kepada kita, agar kita menggunakan akal sehat kita ini dengan sebaik-baiknya. Ini terkait dengan amal. Jadi kita tidak bisa mengatakan, ya Allah, mengapa engkau masukkan aku ke neraka, padahal ini adalah ketentuan darimu. Maka Allah akan bertanya, dari mana engkau tahu aku memasukkan kamu ke dalam neraka? Sementara para nabi dan para rasul semuanya sudah mengajarkan kita, ini neraka, ini surga, dan seterusnya itu. Ya, wa madja'ihi juga ya. Saya kunu qararu fi qabri, bagaimana besok ya tempat kita berbaring di kubur ya. Wa ma tadri, termasuk juga dalam persoalan ini kita dulu membaca dalam hadis tentang 5 kunci kegaiban di dalam kehidupan kita dan sudah kita jelaskan. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggal dunia. Innallaha alimun khabir ya. Sesungguhnya Allah Maha mengelmui dan Maha mengetahui. Jadi Al-Imam Al-Munawi rahimahullah, beliau menyatakan ya, al-muradu huwa ya, yang dimaksudkan tentang pembaringannya di sini adalah di mana tinggalnya, kemana dia bergerak dinamika hidupnya, di mana tempat matinya, di mana dia dikuburkan. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan kondisi statis atau dinamis manusia, termasuk juga apakah dia nanti orang yang bahagia, menderita, dan seterusnya, itu masuk di dalam kategori bagaimana nanti secara eksplisit itu adalah makna daripada pembaringan kita. Kemarin jemaah sekalian, seseorang dari kampung kami itu menikah. Suaminya dari Yogyakarta, beliau masih muda, lebih muda dari saya baca beritanya itu usia 46 tahun meninggal dunia. Beliau doktor di Australia, dosen di satu universitas di Jakarta, meninggal di Jakarta karena ajal tentu. Berbarengan dengan itu beliau juga sakit, beliau cuci darah dan lain-lain. Kemudian hari Kamis istrinya masih berkhidmat kepada beliau, lalu istrinya pulang ke satu daerah dan beliau wafat di situ. Jasadnya dibawa ke Yogyakarta. Nah, ini kan tidak pernah direncanakan Ibu sekalian. Bagaimana seorang istri yang sangat dekat sekalipun tidak tahu kapan suaminya akan meninggal. Dirawat suaminya karena sudah menderita penyakit ya yang sampai mengharuskan beliau cuci darah. Ya, istrinya pamit, justru ketika istri tidak berada di sisinya, Allah kemudian ambil beliau,
dan jasadnya pun kemudian dibawa ke Yogyakarta dan dimakamkan di Jogja. Itu juga tidak pernah direncanakan oleh kita sebagai manusia. Yang kemudian yang keempat itu asar, ya. Bagaimana tingkah pola kehidupan hidupnya di muka bumi ini, ya. Jadi itu juga dijelaskan oleh Allah. Dan yang kelima adalah rizqihi. Kamman wa kaifan haraman wa halalan bi asbabihi wa mawa'idihi. Ya, jadi rizki kita berapa jumlahnya, kapan didapatkan, halal haramnya, sebab-sebab mendapatkan rizki, ya. Ya, semuanya itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga ini tidak bermakna kita harus berpangku tangan lalu kemudian pasrah. Kembali lagi kepada bahwa Allah sudah menganugerahkan kita akal yang baik, ya, cara berpikir yang bagus, berhitung dan seterusnya itu. Nah, jadi jemaah sekalian yang saya muliakan, wa idza qaddarallahu lil 'abdi khairan yanaluhu bid-du'a lam yahsul lahu biduni du'a wa ma qaddarahu Allah. Ya, jadi jika Allah menentukan sesuatu kebaikan bagi kita dan kebaikan itu di dalam catatan Allah, kita akan raih dengan doa, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang digariskan Allah kecuali kita sudah juga berdoa. Karena Allah mengaitkannya misalnya. Ya, jadi wa alimahu min ahwalil ibad wa awaqim fa inna maqaddarallahu bi asbabin yasuqul maqadir ilal mawaqim. Jadi Allah pun juga akan mentakdirkan berbagai macam sebab di mana sebab ini kemudian mengantarkan kita pada pencapaian apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini berlakulah sebetulnya juga keharusan kita al-akhdzu bil asbab, mengambil sebab-sebab objektif mengapa sesuatu itu bisa kita raih. Kalau ingin menjadi anak berprestasi dalam belajar, ya harus belajar betul, sungguh-sungguh. Kalau ingin meraih beasiswa, maka sebab-sebab persyaratan beasiswa harus diraih. Dan itu menjadi keharusan objektif kita. Dan kita menjalankan takdir juga. Jadi tidak boleh mengatakan saya ingin beasiswa ke Amerika Serikat, tapi dia tidak pernah kemana-mana, tidak pernah kursus bahasa, tidak pernah meningkatkan kompetensi akademik, itu tidak bisa. Karena itulah kemudian para ulama kita menyatakan al-iltifat ilal asbab syirkun fit tauhid. Jadi kalau hanya orang juga bergantung pada kausalitas sebabnya saja, ini mencederai tauhid kita kepada Allah. Ini bisa kita syirik. Saya tidak akan kena COVID karena semua saya sudah pakai APD, saya sudah pakai ini, tidak mungkin kena COVID-19. Nah, ini syirik, tidak boleh demikian. Bahwa menggunakan APD, menggunakan berbagai macam melakukan saran-saran dokter itu bagian dari ikhtiar, iya. Tapi kita tidak boleh mengatakan saya pasti tidak terpapar dengan COVID. Ini juga menjadi persoalan. Nah, wa masul asbab antakuna asbaban naqsun fil aql. Tapi juga kalau sebab-sebab objektif itu kita tidak lakukan, maka ini mencederai akal. Sementara akal itu adalah anugerah besar Allah bagi kita. Nah, wal i'rad anil asbab bil kulliyah qadun fi syara. Jadi meninggalkan sebab itu justru mencederai syariat kita karena syariatnya ya harus kita amalkan. Jadi kalau Anda ingin sehat, maka Anda berobat. Karena Rasulullah menyatakan tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, kecuali Allah turunkan bersama penyakit itu obat dan penawar. Maka bagi kita lah mencari obat dan penawar itu. Meninggalkan pencarian obat dan penawar, itu juga merusak syariat kita. Jadi di samping dia merusak anugerah akal kita ini, tapi juga syariat kita ini rusak. Tapi semata bergantung pada sebab objektif ini juga menjadikan kita syirik. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, ya, bahwa hujan yang turun gitu hujan yang turun itu tidak pasti kemudian menumbuhkan berbagai macam biji-bijian. Meskipun biji-bijian ini ya bisa tumbuh tidak harus dengan hujan, bisa dengan disiram dan seterusnya. Nah, inilah contoh-contoh yang saya kira dalam keseharian kita
Intinya bahwa kata kuncinya dalam konteks ini kita diberikan ikhtiar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar itu adalah kecenderungan untuk memilih yang terbaik, bukan yang buruk. Kalau memilih yang terburuk itu bukan namanya ikhtiar. Nah, inilah jemaah sekalian, mudah-mudahan kita menjalani kehidupan kita dengan nyaman. Intinya ada balance ya. Jadi ada keseimbangan ya, di samping kita berupaya maksimal, tidak usah berpikir ajal itu kapan tibanya, karena itu bukan kewajiban kita. Orang mati, orang ajalnya tiba tidak perlu sakit, ya, tidak perlu COVID. Ada juga banyak orang kena COVID juga sembuh dan seterusnya itu. Tetapi begitu kita menghadapi suasana seperti ini, maka semua protokol kesehatan wajib hukumnya kita taati. Mengapa? Karena ini adalah asbab. Tapi ini asbab bukan menjadi satu-satunya. Karena itulah kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira demikian. Alhamdulillah hadis yang ke-8 sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Ustadz, sudah ada tambahan hadis baru. Besok berarti hadis ke-8, 9 ya. Hari Sabtu depan insya Allah. Jadi gitu ya Pak Medi ya, agama itu saya kira manusiawi ya Pak Medi ya. Jadi ya ini ada siapa ini Bu Ratna nih, psikolog. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan dari penjelasan ulama begitu. Dipon Pak. Ya toh Bu ya, kalau masalah takdir ini saya kira gimana membuat kita ini hidupnya seimbang toh Bu ya. Jadi enak gitu, kalau seimbang itu enak. Ya, penerimaan terhadap takdir itu yang sangat-sangat ini ya, sangat bervariasi menurut saya. Oh gitu nggak Bu? Nah, ini gimana Bu? Ya memang kata kuncinya sih keimanan ya. Sejauh mana seseorang itu dekat dengan Allah sehingga dia percaya bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Tapi kan hidup itu apa ya? Pengalaman-pengalaman hidup itu tidak sama ya setiap orang, sehingga keyakinan ini yang akhirnya tidak sama juga gitu. Maksudnya pengalaman yang sama dimaknai oleh orang dengan berbeda. Itu sangat mungkin begitu. Nah, saya kata kuncinya tetap keimanan, bahwa sejak awal, sejak kecil kita sudah diyakinkan bahwa Allah itu yang menentukan segalanya, Allah yang mengatur segalanya, bahwa doa itu penting untuk bisa menjadi ikhtiar gitu ya. Jadi ikhtiar dan doa itu sebetulnya dua hal yang tidak terpisahkan begitu. Tawakal itu kan sebetulnya itu toh Pak. Ya. Tapi kan ada orang yang melebihkan yang satu dibanding yang lain, padahal sebetulnya harusnya sama gitu. Nah, itu tidak imbang Bu. Iya betul ya. Jadi kembali betul, lagi ya. itu Pak, bagaimana penanaman itu yang dilakukan sejak kecil. Jadi tawakal itu sama dengan ikhtiar plus doa kan gitu. Iya. Tawakal sama dengan ikhtiar plus doa. Doa plus ikhtiar itu sama dengan tawakal, dan memang begitu Bu ya. Kalau contoh yang paling populer itu kan sahabat yang punya waktu itu unta dibiarkan begitu saja lalu mengatakan tawakal dan dikritik oleh Nabi. Jadi ikat dulu baru tawakal. Iya betul. Jadi betul. Jadi kadang kan Pak kadang ada toh ya di antara kita sendirilah, di antara teman-teman kita yang agamanya bagus gitu, tapi mungkin ya mencari rezekinya kurang rajin gitu, terus alasannya
rezeki dari Allah, ya saya tawakal saja. Nah, itu kan menurut saya juga itu nggak tepat juga Bu ya. Iya, iya. Ya, jadi ketika sahabat besar kita, ini seorang pebisnis ulung di kalangan para muhajirin waktu itu, beliau ketika ya kan orang muhajirin ini kan habis-habisan Bu ya. Hartanya disita, semuanya lah disabotase oleh orang-orang musyrik di Mekah dan mereka hanya dengan pakaian yang menempel ketika itu. Ketika dia bertanya kepada para penduduk Madinah waktu itu, dikiranya mau diberikan secara tunai, bukan itu yang diharapkan beliau. Tapi beliau menyatakan, dullani ala suqil Madinah. Jadi tunjukkan saya di mana itu pasar-pasar yang ada di Madinah, karena beliau pendatang, dan fakta sejarahnya memang kemudian beliau menjadi seorang pebisnis yang sukses luar biasa. Siapa Pak Medi sahabat itu, ingat nggak? Abdurrahman bin Auf nggak sih Pak? Bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf. Itu seorang yang luar biasa, sangat kaya raya. Saya sepakat dengan jenengan Bu Ratna tadi ya. Jadi bahwa agama orang itu baik dan seterusnya itu kemudian tidak bisa juga memahami kok misalnya kehidupannya kurang apa begitu. Selalu dikatakan ya udahlah ini takdir Allah, ya nggak bisa juga, harus ada ikhtiar. Iya. Nah, ya sisi ikhtiar ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena kesempatan kan ada toh Bu, kesempatan ada, peluang ada. Nah sekarang bagaimana kita mendaya gunakan ini. Nah begitu kesempatan peluang ini tidak didaya gunakan, maka disitulah dosa. Ya betul. Itu deh, karena kan dulu kita baca juga dalam hadis, di antara yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu adalah perkara waktu toh. Untuk apa waktu ini dimanfaatkan? Ya, bahkan betul, secara spesifik, eksklusif banget itu pertanyaan, wa an syababihi fi ma'abla. Jadi setelah Rasulullah mengatakan umurnya secara umum berlaku untuk semua kita, tapi juga tentang masa muda. Jadi tentang masa muda ini ada pertanyaan khusus. Mengapa masa muda? Karena adalah masa produktif. Masa kalau orang tua mungkin memang suasananya sudah beda. Jadi ketika tidak mengambil peluang, ketika tidak melakukan ikhtiar, maka dalam agama kita ini dosa loh. Jadi bukan berarti imannya kuat dengan tawakal. Jadi bukan, yang saya pahami sih tidak seperti itu. Jadi sama juga Bu ya, saya kira penerimaan juga kata kunci, saya kira dari yang jenengan sebut tadi ya. Karena ujian Allah ini kan berlaku tanpa pandang bulu Bu. Jadi betul. Tanpa pandang bulu ya, kalau Allah sudah ingin menguji seseorang itu kan enggak bisa ya. Jadi suatu saat ya dulu guru saya ketika misalnya putri beliau waktu itu wafat dan beliau memang takdir Allah lari ya dengan kecepatan yang cukup tinggi pergi ke satu rumah sakit adalah sampai di UGD waktu itu memang sudah wafat ya. Dan ketika misalnya jenazah kita bawa beliau pun juga sempat mengatakan misalnya aduh kalau tadi saya tidak usah mandi dulu Fatur saya akan ketemu. Saya bilang Ustadz jangan katakan itu. Nah ini kan bagian dari sebetulnya menurut saya sih manusiawi Bu ya. Jadi adanya yang keluar itu manusiawi. Tapi saya juga waktu itu Bu terus terang saya pengalaman saya waktu itu langsung sekat karena saya sama beliau tidur di depan jenazah berdua waktu itu sampai besok aman kan waktu itu sudah malam ya. Jadi saya bilang sekat. Nah jadi ini bagian dari jadi ada sebetulnya batasan-batasan yang sebetulnya manusiawi di mana seseorang itu boleh mengekspresikan rasa. Karena rasa ini kalau nggak diekspresikan juga berbahaya tuh Bu. Yeah. Nah, contohnya itu saya lihat ketika Nabi keserifahan. Jadi beliau putranya itu Ibrahim radhiyallahu ta'alaan. Kita pahaminya begini. Nabi ini kan seorang nabi, seorang pemimpin, seorang kepala negara. Wah, totalitas lah leadership beliau sebagai seorang leader. Tentu beliau itu punya harapan secara manusiawi. Nek kalau punya anak itu punya kader kan gitu, anaknya putra. Nah, ini kan umum saja, sangat manusiawi itu. Bukan membedakan putra dan putri. Dilalah kemudian putranya meninggal. Bayangan para sahabat, nek Nabi
meninggal putranya itu yang nggak usah nangis. Karena bagi mereka tegar itu tidak perlu menangis. Ternyata keliru. Pada saat itu Nabi menangis dan banjir air mata. Kemudian, wahai Rasulullah, engkau juga menangis. Nah, lalu beliau menyatakan, innal aina la tadmu. Jadi kalau mata ini bisa saja mengalami banjir air mata. Wa innal qalba la yahzan. Dan hati ini bisa sangat berduka. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan dengan kepergianmu wahai Ibrahim radhiyallahu taala an, itu kami sangat terpukul. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana atau illa ma yarda rabbuna. Tapi kami tidak akan mengatakan sesuatu ucapan apapun kecuali Allah itu ridho. Nah, ini kan ada batasnya toh, Bu. Jadi ekspresi menangis, ekspresi kecewa pada batas tertentu itu boleh. Tetapi kalau kekecewaan itu sampai batas melanggar ajaran yang lain, maka itu nggak boleh. Jadi ya, betul. Itu manusiawi. Nah, Ya. jadi ya itu tadi, waduh kok begitu ya. Mungkin aduh pertama ini harus dikendalikan. Jangan sampai apa? Jadi jangan sampai bablas gitu. Iya, betul. Ya, emosi itu kan memang Allah juga yang emosi, Bu, ya. menciptakan. Istilahnya emosi, Bu, ya. Iya. Artinya kan emosi itu kan diciptakan Allah itu juga untuk pasti ada manfaatnya untuk manusia ya. Sebagaimana akal ya. Akal itu untuk berpikir problem solving, untuk berpikir rasional gitu ya. Tapi kalau tidak ada emosi itu hidup itu juga akan hampa gitu ya, maksudnya. Iya. Mungkin Bu Ratna bisa jelaskan sedikit nih buat jemaah kita. Emosi itu sederhananya gimana, Bu? Ya, ya emosi itu perasaan ya Pak ya. Jadi ada emosi dasar itu rasa senang, rasa sedih, kemudian marah. Nah itu emosi dasar. Artinya setiap orang pasti punya gitu. Ya yang kalau kita mau lihat ini ya sejak bayi lah. Ini kebetulan saya di rumah ada cucu ya. Cucu saya tuh baru umur hampir 2 tahun. Dan itu kan sudah punya emosi kalau dia lapar. Bahkan lapar itu juga memunculkan emosi kok ibunya nggak ada, nah nangis gitu kan. Nah, terus dia takut, dia sakit juga nangis. Nah, kan akhirnya kondisi tubuh itu juga mempengaruhi emosi. Nah, semakin besar kondisi apa yang ada di dalam lingkungan dia itu mempengaruhi emosi. Ya, misalnya kita ingin sesuatu tapi misalnya ini Pak, kalau yang remaja ke atas gitu ya, menyenangi orang ternyata cintanya ditolak lah, emosinya ada kan mesti. Ya marah ya sedih barangkali, tapi kan ada orang yang bisa mengelola emosinya dengan baik dan itu menurut saya kuncinya adalah lillahi ta'ala itu. Nah, lillahi ta'ala Bu ya. Ya, ketika kita yakin bahwa segala sesuatu itu adalah kehendaknya Allah, kita menjadi tidak perlu mengumbar emosi. Nah, maksud saya gitu. Tidak perlu mengumbar emosi, tidak perlu. Nah, ini kata kunci Pak Medi, tidak perlu mengumbar emosi ya. Ya, artinya karena kita yakin bahwa ini adalah takdir Allah yang kita sudah berusaha mengupayakan sesuatu, tapi ternyata Allah menentukan keinginan kita itu tidak terpenuhi. Nah, ya sudah. Makanya orang yang paling bijak adalah orang yang selalu bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Mengambil hikmah itu kalau bahasa sederhana saya ya, kita selalu bisa mencari 1001 alasan untuk bisa menerima kehendak Allah. Jadi kayak tadi ada teman yang meninggal orang tuanya atau pasangannya, kan mungkin kenapa aku harus menerima ini, dan sebagainya. Tapi kalau kita orang beriman, kita akan bisa mencari 1001 alasan untuk bisa menerimanya. Oh mungkin ya misalnya kayak ya sebenarnya
iktibar di Al-Qur'an tuh banyak ya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, bahwa sebetulnya ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak yang dianggap tidak bersalah kok tiba-tiba dibunuh, tapi kan itu kan laduni ya. Nabi Khidir ilmunya sudah itu nanti kalau gede dia itu menjadi anak durhaka, padahal orang tuanya soleh, daripada dia mengecewakan, saya dibunuh aja kan gitu. Ya artinya ya surat Al-Kahfi itu kan surat yang sangat populer dan saya senang membacanya. Itu selalu mengingatkan saya juga gitu loh, bahwa Allah itu kalau berkehendak itu mungkin rasio kita nggak nyampe. Rasio kita nggak nyampe, dan untuk bisa menerima di sini emosi yang berperan, emosi untuk memang nggak nyampe, tapi saya tetap harus taat dengan ketentuan Allah, dan saya yakin pasti ada hikmah di balik ini gitu. Nah itu emosi Pak. Kalau rasionya nggak tekan toh itu, ya kan? Nabi Musa protes itu kan karena rasio toh. Nah, kenapa kok dibunuh anak itu gitu loh, anak itu nggak salah kan gitu, itu rasio itu. Tapi Nabi Musa waktu itu belum sampai toh Bu ya, belum sampai ke situ. Ya sebetulnya ya itulah manusia seperti kita ini, rasio kita itu karena nggak nyampe ya wajar, memang kita kan nggak pernah tahu besok ada apa aja, nggak tahu 5 menit lagi kita seperti apa aja kita nggak tahu kok. Kan jadi Bu, kita perlu ini Bu ya, menyeimbangkan antara rasio dan rasa ya. Oh iya, betul. Nah, termasuk COVID ini juga Bu Nggih. Ya, apalagi betul. Besok Senin kita sudah mulai pembatasan kegiatan masyarakat. Ini mungkin ada saran-saran dari Ibu, ini penting loh buat jemaah kita Bu ini. Ya, memang. Untuk menata rasa tadi Bu. Iya. Menata rasanya yaitu tadi bahwa kita selalu tambah yakin bahwa Allah itu kalau menciptakan sesuatu dari makhluk yang kita tidak pernah bisa ngelihat aja, ya kan? Secara kasat mata kita nggak pernah bisa melihat, tapi yang bisa dilihat adalah reaksinya ketika seseorang itu diserang oleh virus itu dan daya tahan tubuhnya tidak baik, dia menjadi seperti itu kan begitu, dan ternyata penularannya juga luar biasa, dan itu kan semua kehendak Allah. Ya, artinya sebetulnya peristiwa corona ini harusnya membuat kita menjadi semakin beriman gitu loh, bahwa Allah itu kalau sudah menghendaki, bahkan dari benda yang tidak terlihat pun sudah meluluh lantakkan seisi dunia gitu ya. Ibaratnya mengubah perilaku kita, kondisi apapun tuh menjadi berbeda gitu, dan bagi Allah itu sangat kecil, cuman virus nggak bisa terlihat aja sudah bisa begitu. Nah, sehingga di sini pentingnya iman, dan iman itu memang menurut saya kental dengan emosi, ya kan? Betapa kalau kita hanya rasio nggak ada iman itu kan ya jatuhnya ateis toh Pak, sembarang diukur dengan rasio saja itu juga tidak akan, ternyata tidak bisa menjamin gitu loh, bahwa kita juga bisa menguasai kehidupan. Ya. Luar biasa. Kembali lagi ke ini. Jadi kita ini nggak boleh putus ya Bu ya dari Allah Bu ya. Jadi apapun saya kira itu tadi ya. Mengapa juga dalam dalam banyak ayat Al-Qur'an itu Allah mensinyalir ya, ada kelompok manusia itu yang gemar ya, merusak hubungan dengan manusia, tapi juga merusak hubungan dengan Allah, dan mereka kemudian hidup. Kita coba loh. Jadi kembali ke yang tadi lagi Bu ya, dalam konteks ini keseimbangan ya. Jadi antara nalar, akal, pikiran dengan emosi itu harus seimbang gitu ya. Jadi saya kira
dialog-dialog seperti ini juga bagian Bu ya daripada menata emosi kita. Ya, Paling betul. tidak Betul. wawasan gitu Bu ya, di samping Ya. kita membaca keterangan dari Rasulullah, Ya. para ulama ya. Betul. Saya senang misalnya mendengarkan Pak Ustadz ini itu juga dalam rangka meningkatkan kapasitas. Artinya manusia itu kan makhluk yang dhaif, ya, yang lemah. Jadi kita dan justru karena kita sadar kita lemah, kita nggak boleh sombong untuk selalu belajar. Nah, barangkali misalnya ya untuk saya pribadi ya Pak Fatur ya, barangkali yang disampaikan Pak Ustadz ini saya pernah dengar, saya pernah baca, tapi saya perlu mendengar lagi karena manusia saya itu mudah lupa. Kita itu makhluk yang lemah, jadi gimana caranya agar kita itu punya kerendahan hati untuk selalu belajar bahkan dari siapapun. Termasuk itu Bu ya, di samping kita mudah lupa, juga Quran bilang fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kadang-kadang mengulang-ulangi sesuatu itu insya Allah bermanfaat. Ya, betul. Jadi saya juga merasa gini loh Bu, kadang saya tuh merasa gini, waduh apa yang saya sampaikan ini urgen, penting apa ya, kadang ini kan sesuatu yang sangat umum. Tapi yang membuat saya semangat lagi yaitu tadi yang Ibu bilang tadi, mungkin sekarang disebut, mungkin daya manfaatnya berbeda jika kemarin atau lusa disebut. Betul sekali Pak, betul sekali. Iya, betul. Ya karena kadang-kadang saya itu apalagi dengan dunia digital Bu ya, orang dalam suasana apapun bisa mengakses informasi. Tapi itu tadi ya keberkahan. Saya ingat guru saya Bu, seorang profesor fikih di Madinah waktu itu. Ketika saya tanya beliau begini, kami jujur aja waktu itu, Prof, saya bilang Anda ini kan karya tulisnya sudah banyak, tapi maghrib itu kok menyempatkan diri duduk bareng murid-muridnya loh Bu ya, dengar ya kalau di sana banyak di Masjid Nabawi kan ada tuh Bu. Ya. Jadi para ulama besar itu jawabannya apa? Dia bilang kalau materi yang beliau sampaikan itu semuanya sudah ada di buku saya. Tapi saya ingin mencari berkah. Nah, jadi beliau bilang gitu. Jadi keberkahan itu adalah kebaikan yang lebih dari apa yang dirasionalkan manusia. Betul. Jadi mungkin kita berpikir 2 tambah 2 itu 4. Tapi kalau matematika berkah itu dia unlimited. Betul. Mungkin di situ ya Pak Medi ya, ini sebagai sebagai pemandu pengajian kita, alhamdulillah nggak pernah bosen ini Pak Medi sampai putih jenggotnya terus. Alhamdulillah. Nggak terasa ini sudah berapa tahun ya, hampir setahun. 2012-an saya ikut itu, 8 tahunan. 8 tahun nggak kerasa Pak Medi ya? Iya. Pokoknya yang saya ingat bosen ya Pak Medi ya, luar biasa. Ya kalau hujan, kalau pas pergi sekarang ini kan dari rumah ya, nggak terpengaruh jarak hujan. Oh ya Pak Ustadz, untuk waktu dimajukan itu gimana? Oke, saya sepakat. Monggo misalnya minggu depan kita mulai 5.30. Terserah saja, saya manut perintah Pak Medi. Tapi begini Pak, itu Ustadz, dimajukan itu kan karena Kalau saya mohon maaf ya, saya kurang setuju. Karena apa? Karena kan kita di rumah. Kalau di masjid memang sudah di masjid ya. Kita sholat subuh, kita pengajian, terus zuruk. Tetapi ini kalau saya loh ya, terserah dengan jemaah yang lain. Kalau di rumah tuh kan ada urusan duniawi ya. Masak dulu lah, ini itu. Jadi kalau saya pribadi, saya repot. Jadi misalnya teman-teman memutuskan untuk mulai jam 5:30, saya tetap akan join jam 6 karena banyak urusan lainnya gitu ya. Memang kami ngaji juga, tapi kan kalau kami kebetulan belum bisa gitu loh, terus dari nanti enggak jam 6 gitu nggih. Iya, Bu Dewi nanti enggak dimasakkan ya. Iya, Pak Medi juga masak sendiri, Bu. Pak Medi juga pinter masak. Kadang-kadang anak-anak maunya juga beda. Jadi kadang-kadang kami masak berdua karena itu. Jadi monggo lah, terserah yang lainnya. Kami mengikuti mayoritas, tetapi terus terang kalau kemudian diputuskan 5:30,
Saya akan join jam 6. Oke. Belum diputuskan kok, Bu. Jadi Belum. intinya kalau saya manut sama Pak Ketua, Bu. Karena sekarang ini kan beda dengan pengajian pengajian di masjid. Kalau ke masjid itu daripada pulang ke masjid lagi lebih baik pengajiannya habis sholat subuh lah. Kita kan Langsung gitu di ya. rumah, semua di rumah. Jadi ngajinya hanya nyetel HP atau laptop. Kapan saja kan tidak ada effort untuk pergi ke masjid gitu loh Pak. Ya, jadi gini Pak Medi. Jadi nanti apapun keputusannya saya mohon di WA agar nanti dibuatkan publikasi sama adik-adik santri, nggih. Tapi ini saya mau tanya, ya monggo. Saya nanya ya. Oh, nggih, monggo Ustaz Taslim. Ustaz. Nggih. Pripun, Ustaz? Itu tadi mengenai masalah ikhtiar, doa dan takdir itu tadi. Nah, ini kembali ke materi nih. Oh ya. Itu kan ada hadis yang berbunyi la yaruddul qadha illa du'a. Wa la yazidu fil umri illal bir. Itu hadis sahih. Bagaimana itu? Jadi la yaruddul qadha illa du'a. Kan ada ikhtiar, ada doa, ada takdir. Ini maksud dari hadis ini bagaimana? Itu sama Ayahanda dengan yang tadi saya sampaikan ketika Allah sudah menentukan batas ya. Lalu kan ada hadis barang siapa yang ingin rizkinya lebih, usianya panjang, itu hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim itu kalau apa makna hadis termasuk hadis yang Ustadz sampaikan tadi itu sebetulnya memberikan satu informasi tentang lipatan secara kualitatif satu masa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi misalnya Allah mentakdirkan dari X ke X gitu ya. Dan jika sesuatu itu dikehendaki oleh Allah bahwa orang akan mencapai sesuatu dengan doa, maka Allah nanti anugerahkan orang ini kehendak untuk berdoa. Kalau nanti orang itu mencapai sesuatu dengan silaturahim, maka Allah akan mudahkan orang ini untuk melakukan silaturahim. Tadi seperti yang dikatakan Bu Ratna tadi, Ustadz, jadi dia tidak merubah apapun. Jadi kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu 52X itu sudah selesai. Tetapi coba sekarang jasa beliau lebih daripada usia biologis. Ya. Jadi sekarang Muhammadiyah 108 tahun, ya, itu sudah luar biasa. Tidak ada orang yang melupakan beliau. Perlu kita membandingkan Rasulullah itu terlalu jauh. Jadi yang ada sajalah di antara kita. Sehingga ketetapan 52 tahun itu sudah nggak bisa berubah. Tetapi mungkin ketika beliau berjuang ada doa, ada harapan, ada munajat, sehingga seolah-olah Kiai Dahlan itu masih bersama kita. Apatah lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita sebut ya. Jadi itu maknanya termasuk juga doa yang Ustadz nukil tadi, saya sepakat ya, dan itu hadisnya juga sahih. Seperti juga hadis dalam Bukhari yang saya sampaikan. Namun para ulama kita memberikan catatan kinayatun anil barokah. Ini adalah sebagai satu satu makna ya, lebih dari sisi barokah. Dan itulah ya, doa, kemudian silaturahim, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang Ustadz sebut di dalam hadis itu, dan itu sebetulnya secara logis ya, perhitungan akal betul sekali loh Ustadz. Ya. Saya sebagai pendatang di Yogyakarta gitu ya, itu kalau tidak bersilaturahim dengan para guru dan senior kita, saya kira tidak mudah untuk bisa beraktivitas, misalnya mengaktualisasikan diri di dunia dakwah sampai di tingkat nasional, bahkan lebih dari itu. Sama dengan kita. Tanpa kita bersilaturahim dengan Pak Medi, dengan semua jemaah di sini, Ustadz Taslim, dan semua saja, itu mungkin juga kajian ini tidak terlaksana. Padahal momentumnya, kalau saya tidak ngapa-ngapain,
dari jam 6 taruhlah sampai jam 7.30 ya segitu saja Ustaz. Tapi dengan adanya kajian ini hidup kita kemudian menjadi lebih berkah. Nah itu jadi logikanya di situ. Tetapi jamnya kan tidak lebih dan tidak kurang lebih Allah sudah batasi sekian. Saya kira demikian Ustadz ya. Jadi ada keberkahan di situ. Saya kembalikan waktu kepada Pak Medi ya jam 7.44 menit. Ya terima kasih Pak Ustadz. Di satu poin menurut saya yang masih ganggu itu silaturahmi itu pengertiannya juga silaturahmi dengan saudara-saudara daging ya. Kadang-kadang kita tuh membangun silaturahmi dengan orang lain baik, tapi dengan saudara-saudara daging malah musuhan lah, itu kan juga masalah lain Pak Ustadz. Padahal yang dimaksudkan itu ya silaturahmi saudara sedaging. Iya, rahim ya, dari rahim yang sama, silaturahim. Kalau dengan orang lain itu namanya apa Pak Ustadz? Bukan silaturahmi sebenarnya istilahnya. Apa itu kalau saya lupa. Ukhuwah, ziarah, ukhuwah. Ziarah ya, namanya ziarah. Kalau kita bertemu dengan non saudara sekan itu namanya ziarah gitu. Tapi kan disalahartikan ziarah itu ke kubur gitu. Tapi mungkin ada makna yang semantik Pak Medi ya. Ada makna yang bahasa gitu. Ada juga makna yang kemudian sudah terkonstruksi di dalam makna sosiologis kita. Jadi ya memang demikian. Tapi secara maknawi saya kira bisa diaplikasikan dalam banyak sekali perwujudannya Pak Medi. Jadi rahim itu dari kata rahmat ya. Kasih sayang, bahkan karena ada hadis Pak Medi begini, kita diminta untuk bersilaturahim karena rahim ini diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala dan menggantung di aras. Jadi kasih sayang ini digantung oleh Allah di aras. Barang siapa yang menyambung, mengoneksikannya, maka aku sambungkan. Barang siapa yang memutuskan, maka aku putuskan. Ini juga terkait dengan konsep ini Pak Medi. Begitu marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mengisolasi saudaranya lebih 3 hari. An yahjur la yahillu ya limri'in an yahjur akhahu fawqa salatin. Jadi tidak halal bagi siapapun di antara kita untuk menghijrahi, menjauhi. Tapi tentu menjauhi bukan karena dia sempat nggak sempat, tetapi ada makna di situ. Mungkin kemurkaan, kemarahan, dan seterusnya itu. Maka maknanya sangat luas Pak Medi. Jadi sebetulnya tidak ada persoalan kalau kita bersilaturahim gitu dalam konteks yang seperti ini. Salah satu bentuk silaturahim itu tentu kita berziarah kepada saudara kita. Karena ziarah itu juga bisa dilakukan kepada siapapun ya. Jadi berziarah ya, itu ada. Saya kira banyak sekali keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga harus disosialisasikan kalau berkunjung itu berziarah ya. Ini sebentar Pak Medi ada ini. Kenalkan saya budenya Faiz. Alhamdulillah sudah beberapa kali di Rejan ini tersambung sama Faiz. Bermanfaat sekali, kebetulan sedang masa isolasi mandiri. Qadarullah terpapar COVID. Menyambung topik kali ini ada titipan pertanyaan dari teman. Kebetulan di sini ada Ibu psikolog. Bu Ratna masih connect Bu? Masih itu ada itu. Intinya putranya itu Salam ini ada keinginan untuk bertaaruf, namun dalam perjalanannya dia itu jatuh hati sama yang mohon maaf bukan merendahkan remaja masa kini yang pakaiannya kurang pas, bermake up tebal. Bagaimana menurut orang tuanya? Apakah di balik semua ini ada kebaikan yang harus diterima ataukah ada penundaan sampai menunggu masa istikharah, menunggu yang terbaik? Kalau menyangkut tentang rasa, logikanya pun terkalahkan. Mohon pencerahan ini dari Bu Ratna mungkin. Ya. Ada yang konsul nih. Nah, ini harus Iya, memang cinta itu Sabri tidak aja sama ini ya. dengan logika. Kan dulu ya itu. Lagunya kan gitu kan, cinta tak sama dengan logika, ya toh? Nah, gimana menjawab ini Bu D-nya Faiz, Bu? Ya.
Sebetulnya emosi itu tidak selalu lebih buruk ya. Maksudnya begini, kok orang kayak gitu kok disenengi, padahal ya artinya secara rasionya orang tua gitu kan. Nah, itu kan nggak level gitu ya. Nah, maka yang perlu kita kaji adalah apa yang menjadi alasan si anak itu tertarik dengan temannya ini. Itu yang harus dipahami dulu oleh orang tua ya. Jadi maksudnya saya yakin si anak punya alasan gitu ya. Nah, kecuali kalau ya mohon maaf ya, meskipun saya sendiri juga tidak paham dan tidak mau tahu dengan yang begini, tapi kayaknya di sekitar kita itu banyak ya yang namanya kayak apa itu? Memindalik gendam atau apa gitulah ya. Nah, selama bukan karena itu, berarti kan anak itu pasti punya alasan-alasan yang membuat dia cinta hanya kepada yang bersangkutan begitu. Dan ini orang tua harus berkomunikasi dengan intens gitu loh. Maksudnya biar orang tua itu tahu sisi-sisi apa yang merasa butuh anaknya itu dan hanya dia dapatkan dari temannya ini gitu. Nah, jadi artinya kita mencoba menyelaraskan yang tadinya orang tua itu emosinya benci begitu ya. Nah, emosinya kan tidak senang kok anak itu gitu. Nah, kita mencoba menyelaraskannya dengan akal, yaitu dengan cara mencoba untuk memahami, coba dipahami, understanding. Jadi kata kunci komunikasi itu kan sebetulnya understand ya. Bagaimana memahami. Komunikasi itu bisa membuat kita saling memahami. Nah, ketika tidak ada kefahaman itu ya macet. Yang ada adalah prasangka, yang ada adalah ya hal-hal yang tidak mendukung begitu. Nah, sehingga saya mengusulkan tetap orang tua tetap berdoa, tetap banyak berdoa kepada Allah untuk menjaga anaknya dari hal-hal yang buruk, untuk menjodohkan anaknya dengan orang yang baik, tapi jangan diputus, jangan kemudian anaknya dilarang. Kan kita juga tidak tahu, siapa tahu yang sekarang terlihat tidak terlalu soleh begitu ya, atau solihah, siapa tahu nanti dengan penerimaan kita, dengan bimbingan kita, dia bahkan justru lebih soleh, lebih solihah dari yang selama ini kita kenal soleh gitu kan, banyak juga yang begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, gitu. Jadi kata kuncinya ya itu Bu ya. Jadi bagaimana memahami dulu ya, tidak a priori yang menolak atau menerima, tapi betul. pahami. Dan ini dalam dakwah ini kata kunci Bu, ini memahami ini. Jadi betul. Misal begini, ketika seorang pemuda datang kepada Nabi itu ekstrim Bu. Ekstrimnya begini, sulit dibayangkan sekarang terjadi. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Nah coba, itu kan kalau ini kok ke Nabi datang sowan hanya untuk minta izin berzina. Nah waktu itu Rasulullah yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana Rasulullah mencoba memahami perasaan anak itu. Ya. Dan kemudian Rasulullah menggunakan logika-logika yang sangat relevan. Tapi kata kuncinya adalah memahami perasaan itu juga penting. Termasuk kepada ini ya, yang bertanya, saya kira saya menggarisbawahi kita perlu memahami mengapa anak atau saudara kita punya sikap seperti itu. Jadi dipahami dulu. Nah, nanti terjadi pemahaman, dialog, dan seterusnya. Terlebih lagi Bu Ratna tadi menarik. Ini kalau hadis Nabi ini luar biasa Bu. Kalau dia misalnya dengan penerimaan kita yang baik, ya, dia semakin tertarik dengan Islam. Dengan demikian dia akan Islamnya akan lebih ideal seperti yang diharapkan. Maka ini menjadi bab yang lain lagi. Nabi mengatakan jika satu orang mendapatkan hidayah bersebab kamu, li'an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Lebih baik bagimu daripada
harta yang paling tinggi nilainya di dunia. Ini jadi kata kuncinya adalah itu tadi ya, dipahami mengapa ada kecenderungan seperti itu, lalu nanti terjadi dialog ya. Tentu dalam dialog ini akan kita masukkan nilai-nilai agama dan seterusnya. Dan itu butuh kesabaran. Oh iya betul Bu. Jadi memang dan ini dakwah loh Bu ya. Jadi iya, jangan betul. dipikir dakwah itu hanya tablik pengajian gini. Betul. Dan itu kalau orang tua bisa memberikan arahan itu, waduh luar biasa itu. Sangat dahsyat energinya. Tapi karena pahalanya sangat besar di hadapan Allah, maka itu harus berbanding lurus dengan upaya pengorbanan. Dan pengorbanan. Kadang korban perasaan juga loh Bu ya. Ya itu maksud saya, pengorbanan itu korban perasaan. Harus lebih sabar, menunggu yang namanya konflik kan ini artinya konflik antara keinginan orang tua dan keinginan anak, dan itu butuh kesabaran dari kedua belah pihak untuk bisa saling memahami, saling mengerti, dan ujung-ujungnya kalau biar selesai ya saling menerima. Baik, terima kasih Pak, terima kasih Bu. Monggo Pak Medi. Nanti akan saya sampaikan ya, kebetulan ya kami saling curhat, saling chat ya, inilah ujianku, ini ujianmu gitu kan. Jadi baik ya, kebetulan saya sedang ikut kajian, saya bilang nanti saya tidak bisa juga saya memberikan juga pandangan yang seperti tadi Ibu dan Bapak sampaikan, yang sedikitlah tidak meluas ya. Namun alhamdulillah ya, kali ini saya mendapat jawaban yang pas untuk disampaikan. Mudah-mudahan ya yang terbaik yang akan didapatkan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak Medi. Masih mute Pak Medi. Terima kasih. Alhamdulillah ini pengajian all out namanya ya, tidak sekedar ilmu agama tapi juga ilmu kehidupan, masalah diselesaikan di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya juga begitu ya. Ada masalah malu-malu ngomong aja, siapa tahu. Kita berbagi loh Pak Medi. Konsep pengajian kita ini berbagi loh Pak Medi. Ya, enggak apa-apa. Minggu depan masih jam 7 dulu ya. Saya mikir, saya butuh waktu. Saya tuh nggak bisa cepet ngambil keputusan. Jam 6 sampai jam 7 nggih. Minggu depan masih sama. Ya, walaupun lebih gitu ya. Ya, ini tapi kan asik, ini asik Pak Medi ya. Kita saling berbagi. Monggo. Minggu depan Pak Taslim. Pak Pur, terus nanti Pak Pur. Menika wonten menghadapi pembatasan, kalau menika wonten chat untuk semua. Untuk chatnya terima kasih ini lagi. Pak, dikirim ke umum aja. Ini kalau dikirim ke saya kan saya lupa. Ini sudah ini kok. Jadi tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kita harus ikhlas ya. Ini harus kita ikhlas. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Besok Senin sudah diterapkan pemerintah. 5M, mau 5, nek Jawa mau 5 ya. 5M mau 5 ya. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya, itu ada mobilitas. Ya. Insya Allah kita diberi kemudahan. Pak Taslim. Nyuwun bantuanipun monggo. Jam 7.58 menit ini. Pas jam 8 lagi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadah man syahida hadhul jannah wa faza bil khuludi fi jannatik wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar syahidul bashar wal khalaiq
Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.